Hello Society Free. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar pola bilangan. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu pola? Bentuk. Boleh bentuk. Bentuk apa lagi? Susunan boleh. Ada lagi? Urutan. Urutan. Ada pendapat lain? Baik, sama. Sekarang Ibu mau tanya, apa itu bilangan? Bilangan. Nomor. Nomor, baik. Nomor. Nomor ini bahasa lainnya apa? Bahasa yang lebih halus, bahasa yang lebih kerennya apa? Nomor. Angka. Baik, angka. Pola itu bentuk, susunan, urutan. Bilangan itu nomornya kita hapus ya, karena nomor itu bahasa lain dari angka. Oke. Bilangan itu merupakan angka. Jadi pola bilangan itu apa? Susunan angka, boleh. Ada lagi? Urutan angka, iya, boleh. Jadi pola bilangan adalah susunan beberapa angka yang membentuk suatu pola. Baik, jadi sejauh ini ada yang ingin ditanyakan tentang pengertian dari pola bilangan? Tidak, alhamdulillah sudah paham ya. Baik, hari ini kita akan belajar pola bilangan mengenai pola bilangan persegi. Persegi. Nantinya kalau bisa, ibu berharap anak-anak ibu juga bisa untuk mempelajari pola bilangan segitiga dan persegi panjang nantinya. Pada waktu dulu SD, pernah tidak belajar tentang persegi? Persegi adalah suatu bentuk bangun datar. Nah, jadi apa arti dari pola bilangan persegi? Kita sudah tahu arti dari pola, kita tahu arti dari bilangan. Jadi, apa arti dari pola bilangan persegi? Ada yang tahu? Baik, pola bilangan persegi adalah suatu susunan, suatu bentuk, suatu urutan. Boleh, urutan, suatu susunan angka yang membentuk suatu pola persegi. Seperti apa sih? Nah, coba anak-anak ibu perhatikan lingkaran yang ibu tampilkan. Terlihat? Nah, susunan lingkaran itu berbentuk apa? Berbentuk persegi. Persegi yang seperti apa? Coba ibu tuliskan kembali. Lingkaran pertama ada berapa? Ada 1. Susunan lingkaran kedua ada berapa? Ada 4. Ada 4. Untuk susunan lingkaran ketiga, coba hitung dulu. Ada berapa? 9. 6, 7, 8. Ada 9. Lingkaran keempat, terlihat lingkarannya ada berapa lingkaran di susunan yang keempat? Ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, ada 16. Nah, dari susunan-susunan ini ada 1, 4, 9, 16. Kira-kira
Ada tidak keteraturan yang ada di susunan ini? Coba diperhatikan. Bilangan pertama itu 1, bilangan kedua itu 4, bilangan ketiga itu 9, bilangan keempat 16. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa susunan ketiga itu 4, susunan kedua itu 4, susunan ketiga itu 9? Coba dijawab. Karena apa? Agar lingkarannya berbentuk persegi. Kalau ibu buat nih susunan lingkaran keempat 16. Boleh kalau ibu buat seperti ini. Di bawahnya lingkarannya ada 8 nih buat. 1, 5, 6, 7, 8. Terus di atasnya, terus ke atas dia 2. Boleh tidak seperti itu untuk susunan bilangan keempat? Kan kita tahu nih, susunan ke-1 itu 1, kedua itu 4, ketiga 9, keempat 16. Nah, kalau 16, boleh tidak ibu susun seperti ini? Kan sama-sama 16 lingkarannya. Boleh, kenapa? Karena lingkarannya sama-sama 16. Nah, kan benar kata ibu kan? Lingkarannya sama-sama 16, jadi boleh. Ada jawab tidak boleh? Nah, yang tidak boleh kenapa? Iya, karena kita sedang belajar pola bilangan persegi. Dan susunan ini bukan merupakan bentuk. Pola itu kan tadi kita sudah tahu, pola itu bentuk, susunan, urutan. Jadi kalau ini berbentuk persegi tidak? Ciri persegi itu apa? Dulu waktu SD kan pernah belajar persegi. Ciri persegi itu apa? Nah, ada yang masih ingat? Coba diingat-ingat lagi. Sisinya, panjang sisinya adalah sama. Panjang setiap sisinya sama. Nah, jadi kalau seperti ini bentuk apa namanya? Persegi panjang. Kita anggap lingkaran-lingkaran yang tersusun ini adalah jumlah dari sisinya. Kalau seperti ini, ada berapa panjang sisinya? 4. Kemudian yang ke atasnya ada 4. Jadi merupakan bentuk persegi atau tidak? Iya, bentuk persegi. Jadi yang seperti ini bukan merupakan bentuk persegi. Nah, selanjutnya untuk urutan ke-25, untuk urutan ke-25, untuk urutan ke-5, jumlah lingkarannya ada berapa? Tadi temannya sudah bilang untuk pola bilangan persegi itu dia dikuadratkan. Nah, dikuadratkan. Berarti kalau untuk susunan ke-5 ada berapa lingkarannya? Ada 2. Masih ada yang nggak bisa kali-kali. Dihafal lagi kali-kalinya ya. Ada 25. Nah, kira-kira untuk membentuk persegi 5 kuadrat ini sama dengan apa? 5 kali 5. Untuk membentuk persegi yang sisinya sama, gimana susunan lingkaran kita untuk agar dia pas 25? Gimana susunannya? Kalau ibu buat 10 terus 5, bisa tidak? Tidak bisa karena bukan persegi. Terus kalau ibu buat 13 terus 12, bisa tidak? Tidak bisa karena tidak persegi. Terus gimana caranya kita menyusun 25 lingkaran membentuk suatu persegi yang sisinya sama? Iya, gimana? 5 untuk sisi bawah, kita isi 5 untuk sisi
atas, benar. Nah, kira-kira sama tidak jumlahnya? Ini membentuk persegi tidak? Membentuk persegi. Karena panjang sisinya, panjang semua sisinya. Sisi persegi itu ada berapa? Ada 4. Ada 4 sisi. Yang mana dinamakan sisi? Yang di bawah, di samping 2, di atas 1. Nah, ini kira-kira sama tidak? Yang di bawah kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Sisi kiri 1, 2, 3, 4, 5. Sisi kanan 1, 2, 3, 4, 5. Atasnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi benar ya, susunannya seperti ini. Nah, kira-kira sudah paham sampai di sini atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya kalau masih ragu. Jadi sekarang kalau nggak ada yang bertanya, ibu yang akan bertanya ya. Kira-kira apa hubungan persegi yang merupakan bangun datar dengan pola bilangan persegi? Ada tidak hubungannya? Coba diperhatikan. Ada yang tahu rumus persegi apa? Sisi dikali sisi, ya. Sisi dikali sisi. Kalau misalnya kita mau menentukan rumus dari pola bilangan persegi ini, kira-kira seperti apa kita untuk memasukkan rumusnya? Misalnya kita mau buat rumus, kita buat untuk bilangan pertama namanya kita U1. Kita ganti dengan U. Kata urutan pertama, urutan kedua. Jadi kita ganti dengan U ya. Untuk urutan kedua kita ganti dengan U2. Urutan ketiga U3, U4, U5 dan seterusnya. Untuk seterusnya itu kita ganti dengan N. Nah, N. Jadi untuk U seterusnya kita buat dia UN. Ya, silakan, ada yang ingin tanyakan? Kenapa UN? Baik, seperti ini ya. Kita kan bisa saja dia nanti urutannya itu sampai urutan ke 1000, sampai banyak sekali urutannya, sampai tidak terhitung. Jadi untuk memudahkan kita, jadi kita buat dalam bentuk N. UN ini apa? N itu urutan keberapanya. Misalnya UN kita ganti U3, N-nya itu adalah 3. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalau kita mau menentukan UN, kita nggak tahu itu N itu berapa. UN. Kalau untuk U3 tadi kan, berapa jumlah lingkaran di U3 di urutan ketiga? Kita tahu 3 dikali 3. Urutan U4 kita tahu 4 dikali 4. Sekarang ibu tanya, gimana cara kita mencari jumlah lingkaran dari UN? N-nya kita tidak tahu berapa. Ada yang tahu? Untuk U3 kita kalikan 3 dikali 3. U4 4 dikali 4. Atau tadi temannya bilang kuadrat. U5 5 dikuadratkan. Berarti kalau UN, ya benar, N dikali N. N dikali N itu sama dengan apa? N kuadrat. Benar. Jadi ini merupakan rumus dari pola bilangan persegi. Kira-kira ada tidak hubungannya? Coba anak-anak perhatikan. Untuk persegi, untuk bangun datar persegi,
ada tidak hubungannya dengan pola bilangan? Apa yang sama kira-kira? Rumusnya sama. Untuk bangun persegi rumusnya sisi dikali sisi atau S kuadrat. Selanjutnya untuk pola bilangan kita mengganti sisi itu dengan huruf N. Nah, sejauh ini masih ada sejauh ini sudah paham semua? Insya Allah paham ya. Kalau ada yang masih diragukan, boleh ditanyakan ke Ibu. Baik, selanjutnya Ibu mau Anda semua menentukan rumus untuk pola bilangan segitiga. Seperti ini pola bilangan segitiganya. Susunannya seperti itu. Nah, coba anak-anak Ibu cari apa arti dari pola pola bilangan. Arti pola bilangan segitiga. Nah, selanjutnya anak Ibu coba urutkan gambarkan urutan dari pola bilangan segitiga. Nah, kalau pola bilangan persegi bentuknya persegi. Kalau pola bilangan segitiga berarti bentuknya segitiga. Nah, selanjutnya setelah Ananda gambarkan urutan dari pola bilangan segitiganya, Ibu mau Ananda semua mencari rumus dari pola bilangan segitiga. Gimana cara kita mencari rumusnya? Boleh pakai rumus luas segitiga, karena kita mencari rumus persegi juga sama dengan rumus luas persegi. Itu saja anak-anak semua, silakan dicatatkan di bukunya. Nanti akan Ibu bagi HVS untuk lembar kerjanya. Silakan anak-anak kerjakan. Untuk pengertian apa saja tadi tugasnya? Menuliskan pengertian dari pola bilangan segitiga. Selanjutnya menggambarkan urutan dari pola bilangan segitiga. Gambarnya seperti itu ya. Nah, Ananda semua itu kan sampai urutan keempat. Urutan keempat itu kita tuliskan dengan apa? U4. Nah, Ananda, Ibu mau Ananda cari sampai U5, U6, selanjutnya cari untuk UN-nya, untuk rumus UN-nya. Nah, sejauh ini paham tugasnya? Ya, silakan yang bertanya. Boleh menggunakan lingkaran-lingkaran seperti ini. Seperti itu, seperti yang sudah Ibu contohkan gambarnya. Pernah tidak melihat seperti itu? Pernah susunan buah ya? Susunan buah bentuknya seperti segitiga seperti itu. Baik, nanti Ibu akan panggil Ananda secara acak untuk menjelaskan bagaimana cara menentukan rumus untuk pola bilangan segitiga. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu.